سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Pendapat pribadi. Duha. Tapi dia kita itu kita untuk Waalaikumsalam. Pertama, wajar itu sekolah kalau bajang itu waktu semet nih, ya. Terus nak ini jangkan terbagawian, logo bagawian teno niatang te belajar kencem rezeki dia tapi mete jauh-jauh nih, ya. Jadi ngombe ongkon ini bagus, ya. Double berarti muter. Karena sesungguhnya belajar itu tidak harus mesti dalam kelas belajar, ya. Ada juga pepatah yang mengatakan pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga, gitu ya. Iya, memang segala bentuk peristiwa yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu Allah minta kepada kita untuk menjadikannya sebagai pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Termasuk pergantian siang, malam, ya. Itu kan udah jelas itu. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab, kayak gitu. Untuk kita mengambil pelajaran. Ada saudara kita yang meninggal dunia, ada yang masih sehat, lalu abad naik masjid, ada yang masih kencang tapi tidak mau menuntut ilmu naik majelis ta'lim. Itu semua harus kita lihat dan jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, ya. Nah, lalu lebih dimaksudkan dengan belajar di sini itu adalah ya belajar sebagaimana layaknya aktivitas pembelajaran yang dimana siaran belajar ini arak guru, arak murid, jalan belajar. Deh, arak guru, arak murid. Murid ini belajar, guru ini ngajar. Ya ini. Deh, ini yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita yang tadi. Nah, begawian itu kan bimbing nih itu. Nah, pembimbing itulah yang namanya pengajar, pembimbing. Kita yang dibimbing itu namanya ya orang yang belajar. Seperti itu, ya. Hanya saja bagaimana kita mampu meyakinkan diri kita bahwa pegawian si gawe itu memiliki syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh para ulama kita. Apa itu? Mampu memberi jaminan keselamatan untuk agama kita, keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya lisan kita dan bahaya tangan kita. Enggak ada syaratnya pegawian ini, ya. Enggak ada syaratnya. Yang punya bau tema pegawian malang umpamanya mohon maaf, ya. Pekerjaan saya apa? Mencuri misalkan, ya. Dan bau tema lihat ini. Kenapa? Ya karena tidak memberikan keselamatan untuk agama. Balanya tenggali si agama. Si kedua merugikan orang dengan tangan kita. Yang punya bala itu berjanji palsu juga tidak boleh, nggak masuk kriteria. Pokoknya pekerjaan ini ampun suri tenggali ya telu syaratnya.
menurut pelajaran kitab yang pelunggu senamian. Ya, ingatang, syarat si pertama harus mampu memberi jaminan keselamatan untuk apa? Agama. Si kedua Nabi mampu memberikan jaminan keselamatan muslim yang lain dari bahaya lisan. Yang ketiga, mampu memberi jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya tangan. Ya, itu dia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa menuntut ilmu itu harus setelah sholat duha? Ini amalan yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat duha. Bukan harus. Yang dianjurkan. Ya. Lamun kekalam ngombe, kekalam arah menuntut ilmu. Logo kebanyakan pagi. Ya, yang pun sekolah girang tama jam 7. Ya kan? Dan arah sekolah madrasah buka pembelajarannya mulai jam 1. Tengah kalam enggak ada. Misalkan sekolah madrasah ini misalkan ya, mulai jadwal masuk jam berapa? Jam 2 malam. Dan arah sepi wah ini. Sepi sekolah ini. Kumbena karena malam waktu dengan istirahat. Begitu. Ya. Jadi aktivitas itu dimulai kapan? Pagi. Sehingga dia akan menjadi pekerjaan yang pertama setelah melaksanakan sholat duha. Kewajiban kita kepada Allah sholat subuh, lalu sholat duha. Ya, menuntut ilmu. Artinya apa? Pengabdian kepada Allah, pekerjaan kepada Allah yang paling mulia itu setelah kita menghambakan diri kepada Allah, menuntut ilmu. Nah, seolah ulama ingin menyampaikan yang sedemikian itu kepada kita tentang bagaimana penting cara nuntut ilmu. Nah, si kedua, tadi ada hadis yang disampaikan, ya. Diri kita perlu tempatnya itu, ya. Ada suatu dosa yang dimana dosa itu tidak bisa digugurkan dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan puasa, nggak bisa juga dengan haji. Pertanyaannya, dosa apa itu? Nah ini baru itu berkata ya. Jadi pada waktu yang baca hadis ini, redaksinya itu baginda Rasul ketika bersama para sahabat, ya, beliau menyampaikan, inna minadz-dzunubi dzunuban, ara sopok dosa yang dimana dosa itu tidak bisa digugurkan dengan sholat, nggak bisa digugurkan dengan puasa, nggak bisa digugurkan dengan haji. Para sahabat bertanya. Nah, pertanyaan sahabat itu bukan dosa apakah itu? Dulang lupa ketuanan, tanya ke sahabat ini. Apa pertanyaan sahabat itu? Apa sih bunggugurangnya? Nah, itu yang jadi pertanyaannya sahabat itu. Amalan apakah lalu yang bisa menggugurkan dosa itu? Nah, nggak dijelaskan di sana dosa apa itu. Ya, pokoknya arah sopo dosa. Sedempe dosa ini nabuna sedih sih, nggak bisa dihapus oleh sholat, nggak bisa dibayar dengan puasa, nggak bisa dengan haji. Ya. Nah, dan ternyata status hadis ini, ya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Akan tetapi meskipun dhaif, ini berbicara tentang fadhailul a'mal. Ya. Hadis tentang fadhailul a'mal itu sebagian besar ulama membolehkan menggunakan hadis yang dhaif, khusus dalam pembahasan fadhailul a'mal. Tujuannya Nabi agar orang itu semakin termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Lalu lamun berbicara tentang hukum, nggak boleh menggunakan hadis dhaif, nggak diterima hukumnya, kekuatan hukumnya nggak diterima. Lamun terbaras tentang fikih, nggak boleh menggunakan hadis dhaif. Ya. Nah, hadis dhaif hanya boleh diizinkan itu ketika kita berbicara tentang fadhailul amal, agar semangat kita beribadah. Misalkan, ya, ada ibadah-ibadah disebutkan dalam suatu hadis yang pahalanya itu lebay-lebay, misalkan. Ya. Misalkan barang siapa yang salat tarawih pada malam pertama, maka pahalanya sama seperti dia terlahir dari perut ibunya. Terus ada barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam kedua, begini pahalanya gitu. Ya. Akhirnya orang apa? Ya, dikir lebay lalu nih ibadah ini, kan? Akhirnya apa? Asalkan kita sholat tarawih saja pada malam pertama,
Udah beres sudah kita. Kan gitu. Akhirnya mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Nah, tapi itu boleh. Untuk apa tujuannya? Agar orang termotivasi. Nah, kalau benar hadis ini awak dengan ini kadang mikir, aduh aku ngombe sholat di dalam aku. Kayak gitu kan? Telah kedua atau juga perkara sunnah. Kan begitu kadang terus. Ngombe gawe ya. Ada kan wajib-wajib aku gawe. Nah, orang akan mengatakan seperti itu. Jadi boleh ya. Boleh. Tidak apa-apa kita berdalil dengan hadis yang dhaif, akan tetapi ini hanya ya diperbolehkan dalam ranah fadailul a'mal. Hanya saja bagaimana cara kita mensikapi hadis-hadis yang berbicara tentang fadailul a'mal ya. Dendek tersedu lalu, tetapi juga jangan ditolak mentah-mentah. Dendek saut ya, lagu dendek telan lalu ya. Artinya apa? Cukup kita tahu dan menjadi pegangan kita. Karena kita nggak tahu. Kalau ternyata itu betul nanti di hadapan Allah, maka beruntung kita. Yang penting tuh gawe. Ya. Lamun ternyata dia tetu, maka tidak bermasalah karena kita tidak akan mendapatkan dosa. Lu kan si sayanang teh lamun tetu misalkan. Kalau memang betul itu yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ternyata dulu Rasulullah pernah mengatakan seperti itu, tapi karena tidak banyak yang tahu sehingga dia dikatakan dhaif, tetu ya. Maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita sudah mengerjakan dia. Seperti itu, ya. Nah, inilah cara kita mensikapi yang namanya hadis dhaif yang berbicara tentang fadailul a'mal. Wallahu taala a'lam wa alam. Ya.